lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air hanya untuk Anda. Dan inilah tayangan berita terkini artis selengkapnya. Okky Setiana Dewi pilih bungkam dan kabur saat ditanya singgungan Teuku Ryan ke Ory Fitrio. Okky Setiana Dewi, kakak dari Ria Ricis, pilih bungkam di tengah proses perceraian sang adik dengan Teuku Ryan. Okky Setiana Dewi pun berlalu dengan menumpang sebuah mobil pesantren binaannya dan enggan berkomentar mengenai perceraian Ria Ricis dan juga Teuku Ryan. Ditelusuri ke pesantren binaannya yaitu Mas Kanul Hufaz di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Okky Setiana Dewi seolah enggan menanggapi ketika awak media bertanya terkait singgungan Teuku Ryan terhadap sang suami, yakni Ory Fitrio. Di mana sebelumnya Teuku Ryan menyenggol Ory Fitrio di kolom komentar sebuah postingan TikTok. Teuku Ryan menyebut Ory Fitrio sudah memfitnahnya terkait perilaku terhadap sang istri yakni Ria Ricis. Sebelumnya terdapat sebuah video yang dibagikan oleh akun gosip di Instagram ketika seorang wartawan tengah mewawancarai Ory Fitrio melalui sambungan telepon. Ory Fitrio menyebut bahwa Ria Ricis sudah tak disentuh Teuku Ryan sejak melahirkan buah hati mereka. Perilaku Teuku Ryan itu pun membuat Ria Ricis merasakan tekanan batin hingga melayangkan gugatan cerai. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners rilis buku puisi kedua. Natasha Rizky tegaskan bukan terinspirasi dari kisah hidupnya. Artis Natasha Rizky baru-baru ini meluncurkan buku terbarunya berjudul Kamu Tidak Istimewa. Buku tersebut merupakan kumpulan puisi-puisi yang ia buat dalam satu waktu selama 2-3 bulan. Mantan istri Desta ini menjelaskan bahwa buku puisinya ini menceritakan tentang manusia yang tidak pernah luput dari ujian. Apalagi manusia seringkali merasa paling menderita hingga melupakan nikmat lain yang Tuhan berikan. Padahal ada banyak sekali manusia lainnya yang memiliki ujian yang sama atau bahkan lebih berat. Natasha lantas menegaskan bahwa buku puisi ini bukan terinspirasi dari kisah hidupnya. Saat menulis, ia mengaku bisa mendapatkan inspirasi dari mana saja, termasuk keluarga, anak, teman, hingga orang-orang yang tak dikenal. Sebelumnya, bocoran tentang isi buku puisi Natasha Rizky muncul di sebuah akun base di X. Dalam unggahan tersebut, tampak Natasha menuliskan tentang ruang hijau yang diduga adalah pengadilan. Banyak netizen yang kemudian berasumsi bahwa aktris 30 tahun itu menggambarkan suasana saat ia menghadiri sidang cerai dengan Desta di pengadilan agama. Sebagai informasi, Natasha Rizky dan Desta menikah pada 21 April 2013 dan dikarunia oleh 3 orang anak. 10 tahun menikah, Desta menggugat cerai Natasha Rizky ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 11 Mei 2019. 2 bulan ya? Nulisnya 2 bulan. Itu apa sih yang bikin ke-trigger gitu? Iya, ke-trigger nulisnya cepet. Dan itu kapan sih nulisnya gitu? Jadi alhamdulillah karena deadline dari editor saya juga cepat-cepat ya. Jadinya juga atas izin Allah, ya Allah mudahkan gitu. Aku bikin puisinya juga cepat karena kan berarti total puisinya itu ada sekitar 76 puisi, kalau nggak salah ya, 76 atau 73 gitu deh. Jadi itu harus diselesaikan dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan gitu. Untuk mempercepat juga proses ilustrasinya, karena kalau aku bikin puisinya lama, maka proses ilustrasinya pun juga jadi lama gitu. Jadi bener-bener harus disesuaikan dengan deadline gitu sih.
Bisa dikatakan kayak ini puisi-puisinya apa yang dirimu alami atau seperti apa sih terinspirasi? Jadi sebenarnya kalau ngomongin terinspirasi, ini tuh nggak mutlak atau murni tentang kehidupan aku ya, tapi lebih ke semua yang aku temuin gitu. Jadi ini bukan misalnya puisi A itu tentang aku, enggak. Itu bisa jadi tentang orang yang bahkan aku nggak kenal. Bahkan aku dengan ketemu Mbak sekilas gini aja atau ketemu sama teman-teman, itu bisa aku jadiin puisi gitu. Jadi buku aku ini bukan tentang aku, apalagi biografi, nggak sama sekali. Jadi bukan kisah hidup Natasha Rizky atau apapun itu, tapi benar-benar mengambil inspirasi dari orang-orang terdekat aku, orang-orang sekitar aku, bahkan anak-anak aku, bahkan orang-orang yang aku nggak kenal sekalipun gitu. Oke. Pernah merasa stuck saat nulis nggak sih? Terus cara ngembaliin moodnya itu gimana Kak? Pernah banget sih, cuman emang lagi-lagi ya sebenarnya kan kalau nulis itu kan emang mood-moodan ya, tergantung moodnya mau dibangun kayak apa. Cuman sih biasanya kalau memang aku udah stuck banget, biasanya aku akan berhenti. Dan cara menaikkan mood sendiri itu sebenarnya momen-momen dimana kita ngebangun jiwa kita juga harus dengan ini sih ya, dengan lingkungan gitu, pengaruh dengan lingkungan, dengan orang-orang terdekat, dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang juga menyenangkan. Nanti tuh akan ada aja inspirasi-inspirasi baru gitu. Makanya kenapa setiap penulis tuh mempunyai inspirasinya tuh beda-beda gitu. Jadi kadang dengan diskusi aja tuh kita bisa mendapatkan kata-kata kiasan yang menarik gitu, yang bahkan kita nggak pernah terpikir sebelumnya gitu. Jadi aku makanya suka banget ngobrol, aku tuh suka banget diskusi sama teman-teman aku, atau bahkan bukan cuma sama teman-teman ya, sama orang yang bahkan baru kenal pun suka aja mendengarkan mereka tuh ngobrol, bicara gitu. Terus sering banyak-banyak searching, sering baca juga, sering searching juga, sering banyak-banyak nanya sama orang. Jadi kadang lisan-lisan dari mereka tuh yang bisa jadi ada hikmah di dalamnya gitu. Itu yang biasanya aku masukin ke puisi gitu. Saat kemarin juga kan sempat kayak support sama seperti apa arahnya sih, udah tahu pasti ini seperti apa sih programnya gitu. Dukungannya gitu. Iya, beliau sih selalu supportnya dari dulu gitu. Jadi masya Allah sih, maksudnya apapun yang aku lakuin selama itu positif pasti Desta selalu support gitu. Jadi nggak ada bentuk spesial yang gimana karena memang dari dulu sampai sekarang beliau begitu ke aku gitu. Sama support gitu. Iya, alhamdulillah. Iya. Itu paling masih hubungan baik juga emang udah putusin berdua gitu. Iya, emang alhamdulillah ya, seperti yang pernah aku bilang ke teman-teman sebelumnya, dari dulu sampai sekarang ya beliau masya Allah sih, beliau baik banget sama aku ya kita kan hidup tuh udah bareng-bareng kan udah 10 tahun ya, terus sampai sekarang pun kita tetap membangun co-parenting yang baik gitu, pastinya buat anak-anak gitu kan. Dan secara personal pun emang hubungan kita juga baik gitu ya, jadi nggak ada yang perlu diingin sih sebenarnya, memang saling support aja. Kayak dia juga misalnya lagi bikin karya apa gitu kan, pasti aku pun juga support dia gitu. Kayak kemarin itu aku juga sedang ditandingan, aku juga support. Jadi ya simple aja sih, kayak saling gimana sih, kayak temen, kayak semangat gitu. Dan tapi ada yang lucu nih Cak, bisa dikatakan itu katanya sama netizen jodoh-jodohin sama Bisma nih. Itu temen juga sih, ketemu sama anak-anak, sebenarnya reuni aja sebenarnya karena sempat ketemu di acara fashion, terus ketemu sama mereka gimana sih, kayak 12 tahun dulu sinetron gitu. Jadi kayak seru banget. Terus akhirnya kemarin pas banget ketemu juga di salah satu mall di Jaksel. Ya udahlah, akhirnya ngumpul pas banget, aku lagi sama anak-anak dan sama keluarga. Nah, ini Terima kasih ya teman-teman ya. komentar netizen yang suka ngujuk-ngujukin kalian ujuk itu gimana sih Kak? Ya itu mah jadiin ini aja lah sebagai Raffi Ahmad difitnah terlibat pencucian uang ratusan miliar. Artis Raffi Ahmad membantah tegas dirinya terlibat kasus pencucian uang senilai ratusan miliar. Raffi Ahmad mengaku kaget dengan isu yang mendadak beredar tersebut. Ayah dua anak itu sangat menyayangkan perihal kabar tersebut. Bahkan Raffi merasa pekerjaannya terganggu. Raffi menduga kabar ini muncul mengingat belakangan isu politik kian memanas. Terlebih, Raffi Ahmad juga belakangan memang mendukung salah satu paslon presiden. Adapun dugaan keterlibatan Raffi Ahmad dengan pencucian uang,
muncul usai Hanifah Sutrisna selaku Ketua Umum DPP National Corruption Watch bicara hal tersebut di akun TikToknya. Ini ikut ya ini. Teman-teman, pertanyaannya tentang acara ini ya. Jangan di luar ini. Ya takut nih kalau saya. Ya tolong ya teman-teman ya pertanyaannya ya. Oke. Pak, gimana tadi nge-live bareng RFI? Iya, ya, wah, seru ya, seru. Apalagi ada Gigi, ada Raffi. Tadi saya nyontek dulu kan ada siapa Nita Gunawan ya. Iya. Nah, aku lihat-lihat nyontek dulu kan, lihat, nah baru kita tiru. Dan ternyata saya kan juga terlatih. Nah, dulu juga saya kan seorang pemasaran ya, ke pameran, jualan gitu ya. Jadi tinggal aja pulang bagus sekali. Dan memang kita harus kolaborasi. Tadi juga lihat produk-produk kita itu tidak kalah ya, packagingnya, kualitinya, gitu. Aromanya, bahkan negara-negara maju banyak pesan kepada kita. Nah, mereka aja pesan sama kita, kok kita malah beli yang kita buat, diekspor dulu, ya baru kita beli lagi kan jadi saya senang sekali Raffi, terima kasih banyak sudah mempelopor ini dan pemerintah akan mendukung sekuat tenaga keberpihakan terhadap buatan produk lokal kita untuk dukungan terhadap produk kita UMKM, industri lokal, dan kita berharap ya tidak lama lagi produk-produk kita yang kualitasnya sudah begitu bagus bisa merajai pasar dalam negeri dan setelah itu saatnya lah kita merajai pasar-pasar luar negeri. Kalau sudah seperti itu, barulah kita akan masuk kategori negara maju yang sebagaimana kita impikan. Dan itu perlu dukungan. Berapa sih menggunakan produk utama untuk berkantor, untuk jalan-jalan bersama keluarga? Kalau saya kan saya kebanggaan saya ada lagi ke rumah. Saya mau apa lagi? Saya pakai baju ini di desainer muda kita sepatu saya juga ini bagus, kan nggak kalah kan? Yang tangan juga sama, yang biasanya tuh saya pakai Erigo gitu, 200.000, 300.000, 22 tahun nggak sepatu juga bagus. Ya sepatu bagus-bagus. Jadi mari saya mengajak kita bangga buat Indonesia, beli lokal, bangga pada. Berarti produk lokal sudah bisa bersaing ya Pak? Sudah bisa bersaing, orang luar negeri itu pesannya ke kita. Saya pernah bawa pengusaha-pengusaha beauty dari Jawa Timur ya, pameran di Paris. Tapi yang datang itu bukan konsumen, yang datang itu perusahaan-perusahaan besar. Dia lihat gitu, ya. Nah dia pesan sama kita. Ya untuk tadi sabun, bedak, gitu ya pesannya di sini. Pesannya bayangin, habis itu nanti diekspor lagi ke sini baru kita beli kan harganya beli menenun kayak gitu lebih mahal. Karena sekali saya mengajak kalau kita lihat tadi kan packagingnya, kualitinya, aroma masih paling kalah. Dan harganya juga ekonomis. Ya kan harganya ekonomis. Kalau buatan impor yang mahal itu mungkin harganya 500.000, tadi dijual 70.000. Jadi sudah membantu industri negeri, membantu UMKM, dapat harga ekonomis, produknya kualitinya bagus, itu nggak apa lagi. Tapi Pak Zul, mungkin untuk mengkurasinya sendiri, syarat-syaratnya apa aja sih biar bisa masuk dipromosiin? Nah sekarang begini, kami di Kemendak itu kita kembangkan namanya 4 pilar ya. Ada ada digital atau e-commerce atau platform digital, ada retail modern, ada UMKM, ada lembaga perbankan ya. Nah ini ekosistemnya kita bangun agar bisa saling menguatkan, saling mendukung, dan kalau sudah kerjasama kuat begitu maka
UMKM ini dia pasarnya akan menjadi luas ya, baik di online maupun offline-nya. Nah, retail modern dan lain-lain itu juga akan mendapat produk yang harganya ekonomis gitu. Jadi win-win. Nah, tinggal sekarang biasanya masalah modal. Ada lembaga pembiayaan ekspor, ada juga perbankan yang bisa meminjami dengan bunga yang sudah ringan. Ya, kalau KUR itu 6%, ya. Kalau di bawah berapa puluh juta gitu, ya. Jadi bunganya juga rendah sehingga UMKM kita bisa dengan baik, tidak pinjam kepada rentenir atau yang berbunga. Itu kami kembangkan terus. Dan di situ juga kita didik bagaimana cara ekspor, bagaimana ikut Tamara Tiasmara datangi Polda Metro Jaya usai kematian anak. Tamara Tiasmara datangi Polda Metro Jaya 5 hari setelah sang anak meninggal dunia. Berdasarkan pantauan, Tamara Tiasmara datang bersama dengan pengacaranya, yakni Sandi Arifin sekira pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Tamara Tiasmara bersama dengan kuasa hukumnya itu dilakukan untuk konsultasi terkait kasus kematian putranya yang meninggal dunia pada Sabtu 27 Januari 2024. Sebelumnya dilaporkan bila putra Tamara, Adante Khalif Pramudityo, meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang. Setelah kurang lebih dari 1 jam memasuki gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya, Tamara dan Sandi Arifin akhirnya memberikan pernyataan. Sandi menyebutkan konsultasi itu dilakukan untuk meminta saran atau petunjuk dari polisi di Polda Metro Jaya terkait kasus yang ada di Polsek Durensawit. Namun Sandi Arifin masih belum mau membuka terkait isi laporan di Polsek Durensawit tersebut. Namun ia juga menegaskan akan mengikuti semua proses pemeriksaan bila sudah ada panggilan resmi dari polisi. Semua berjalan dan klien kami akan diperiksa lebih lanjut, kami akan menjelaskan lebih detail. Jadi kalau sekarang kami mohon maaf, jangan terlalu banyak, beliau hanya sedikit memberikan klarifikasi. Oke? Ya udah Bang, sebelum kita nanya ke Tamara mau klarifikasi apa? Kami mendampingi Mbak Tamara ke sini berkonsultasi terkait sudah adanya laporan yang sedang berjalan di kami berkoordinasi atau meminta saran dan petunjuk dari pihak kepolisian Polda Metro. Nantinya dari pihak sini akan berkomunikasi ke sana. Bila mana nanti kami sudah mendapatkan panggilan secara resmi, kita akan hadir untuk menjalani proses pemeriksaan keterangan dari Mbak Tamara. Sebenarnya seperti itu. Bang, tapi di Kami belum tahu informasi masalah pelimpahan itu, bisa menanyakan ke pihak Humas. Intinya proses yang tadi sudah kami jalankan hari ini, klien kami dari suasana terbuka, jadi kami mohon pengertiannya agar bisa diberikan waktu dulu untuk klien kami sementara untuk tidak terlalu banyak memberikan keterangan, apalagi suasananya masih sangat berat dan berduka. Kata Tamara sampai akhirnya berani. Soalnya gede dikit bang. Berani datang ya konsultasi. Atau mungkin sudah membuka CCTV Kak? Kabar terakhir Tribuners, bak pinang dibelah dua. Yovie Widianto nyerah ubah gaya rambut demi terlihat beda dari sang putra. Yovie Widianto dan anaknya yakni Arsy Widianto bak pinang dibelah dua. Keduanya memiliki tampilan yang nyaris serupa. Mulai dari wajah, gaya berpakaian hingga potongan rambut yang nyaris sama. Yovie Widianto mengatakan dia kesulitan mengubah model potongan rambutnya agar tampilannya sedikit beda dengan Arsy. Sekalinya Yovie mengubah model potongan rambut, tidak sedikit yang memberikan kritik pedas. Seraya tertawa, Yovie akhirnya pasrah dan kembali di model potongan awal. Arsy pun juga mulai pasrah jika selalu disamakan dengan penampilan ayahnya. Dia merasa kesamaannya dengan sang ayah adalah sebuah takdir yang tak bisa ia ubah. Doma sampai yang baru-baru ya, sampai yang agak lama-lama dikit, grup vokal juga kita mainin sama
Yang lucu itu adalah ketika proses-proses musik-musik anak yang sekarang gitu. Tapi pada proses sekarang itu kayak kembali ke 80s 90s gitu. Jadi kayak ketemu ya. Aku menguasai harmoni, dia menguasai wilayah sound yang mana dipilih. Jadi akhirnya kita bisa dapetin ya seperti kayak lagu-lagu yang di albumnya Arti atau di Kim ya. Di Kim itu terasa banget ya dia lagu yang sama Ziva dan sebagainya tuh. Saya mendapatkan sound-sound yang juga ya dia itu dipilihkan oleh Asi gitu. Akhirnya bisa jadi kolaborasi yang menyenangkan lah di rumah karena ada dua generasi berbeda tapi saling bantu. Kalau di musisi kan kalau udah bareng kayak rekan aja gitu. Tapi sebenarnya ada persamaan nggak sih dari keduanya? Mungkin dari segi selera kah atau khususnya dalam bermusik itu? Kalian berdua seperti apa? Samanya ya. Mungkin pastinya karena tiap hari serumah ya mau nggak mau kan kadang kita dengerin lagu yang sama, kadang yang sama. Mungkin dari sisi Mas Bro kan mungkin kan dengerin lagunya mungkin lebih 90s-nya, aku lebih dari sisi yang lebih generasi mudanya. Tapi kan di situ ada keselarasan itunya dari sisi musik makanya kita cocok. Iya, kayak gitu. Jadi mungkin kalau dia kan nggak dengan musik-musik baru ya. Kalau referensi ini referensi kayak gini nih. Biasanya lebih karakter sound design ya, sama pola aransemen kayak gitu yang kita pelajari dan itu membuat musiknya alhamdulillah musiknya aku didengar sama Gexi sampai sekarang biasanya karena semua bicara dari Aksi yang kasih sensor yang kayak gini ini kayak gini kan kami harusnya seperti ini begini jadi itu cukup membantu karena kalau pengalaman aku di dunia produksi mungkin membawa itu semua ke lebih apa namanya lebih applicable, implementatif gitu loh. Jadi semua yang dihayalkan bisa terjadi di situ karena kita punya pengalaman, experience, dia punya taste, jadi ketemu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi ada perbedaan nggak? Apalagi dengan perbedaan generasi? Mungkin di konsep lirik sama konteks kadang-kadang ada kebersamaan yang kelihatan tuh di pola cuma sekarang kan Aksi udah anak sekarang juga banyak gini ya kayak kembali ke 80s. Iya, sebenarnya ada kemiripan. Cuma kalau bicara kayak kalau misalnya ngomong harga not melodi aja, kadang kita ada sedikit ada bukan kayak ribut tapi kayaknya enakan gini deh Pak, karena gini nih lebih ke kayak gitu. Lebih gitu lagi kan kita diskusi terus juga sound-soundnya kan musik-musik yang sekarang dengar gitu dari Yakupoli tadi itu banyak itu itu menginvest aku juga jadi ini begini kita ketemu kode dan sebagainya itu ya kita biasanya saling diskusi karena aku juga ngedengerin dari mulai Fire, Quincy Jones sampai David Foster yang memang kayak itu tapi dan ketemu di warna musiknya kita gitu warna musiknya kami ya. Berarti ini di rumah obrolannya hanya seputar musik atau biasanya keseruan? Bola sih banyak, bola banyak. Terus kita kan penyuka Liga Inggris. Jadi kita sama-sama mendukung MU dulu aja gitu. Kalau lagi kalahan tapi kalahan ya udah lah ya. Ada bola. Tapi kan di situ uji kesetiaan fans tuh di situ. Ujiannya mau kalah mau ini. Tadi Mas Syafri juga sempat menyinggung ya di stage awal kadang ada beberapa waktu kalau Aksi sempat dibandingkan gitu kalau kamu mau menyanyi pasti kamu juga sama saya gitu. Mungkin kalau Aksi sendiri pernah nggak sih pengen nunjukin ke orang-orang kayak ini karakter gue, ini warna suara gue loh, pernah nggak sih gitu? Sebenarnya kalau pas bicara seperti itu kita udah seperti memang udah takdirnya seperti ini. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat sore dan sampai jumpa.